itu warga di belakang gua kan itu harus apalagi kita udah dekat tuh sama ibu ini ya. Seorang biduan dangdut lagi-lagi mengalami depresi berat. Korban dari pesta pora dunia percalekan. Sebut saja namanya Marni. Marni salah satu biduan dangdut yang juga turut serta ikutan jadi caleg di kampung desa Ngacen. Marni ditemukan warga dalam kondisi tanpa busana. Bahkan bulu-bulunya pun sampai kelihatan semua. Ini gimana? Marni seorang biduan cantik, Awas Banur. bertubuh molek montok dan menarik. Aja dulu. Terjebak ikut-ikutan untuk jadi caleg. Entah apa yang melatar belakanginya, sehingga Marni begitu berambisi untuk ikutan jadi caleg. Sampai Marni berani menjual semua harta benda bahkan kebun orang tuanya, hanya demi terpilih jadi caleg. Diperkirakan uang modal Marni untuk jadi caleg telah amblas sekitar 20 miliar. Begitu banyak uang yang telah Marni keluarkan, hanya demi untuk mencari dukungan serta simpatisan, agar dirinya bisa terpilih duduk di kursi di tingkat provinsi. Namun alangkah sialnya, saat perhitungan suara digelar, ternyata kotak suara milik Marni justru sedikit sekali suara yang dimilikinya. Diperkirakan uang 20 miliar itu, Marni bisa mendapat 20.000 suara untuknya. Ternyata hanya 200 suara saja yang memilihnya. Melihat kenyataan akan hal itu, sontak saja Marni pun pingsan. Jiwa Marni terguncang tak karuan. Sampai-sampai Marni sering bertepuk tangan sendiri, bahkan berpidato sendiri. Ternyata Marni pun juga banyak meminjam uang di mana-mana dan otomatis hutang Marni juga ada di mana-mana. Banyak yang datang meneror, menagih hutang kepada Marni. Akhirnya Marni pun sering menangis dan tertawa sendiri. Marni yang keadaannya semakin parah, justru sering berjalan keluar rumah tanpa busana. Marni datang ke setiap rumah warga dan mengetuk-ngetuk pintunya sambil berkata, "Kembalikan uang saya, kembalikan uang saya." Uang Marni habis untuk membeli suara. Namun entah mengapa, warga desa justru tak memilihnya. Alangkah begitu kejamnya warga. Mereka mau menerima uangnya namun tak mau memberikan hak suaranya. Kurang lebih sudah hampir seminggu, Marni berjalan ke sana kemari tanpa busana. Bahkan bulu-bulu lebatnya pun kelihatan semua. Warga yang kasihan kepadanya, ada yang datang dan memberikan pakaian kepadanya. Tak jarang pula Marni yang sering berjalan tanpa busana banyak mendapat perlakuan hina oleh para lelaki gila. Dan yang paling gila, saat Marni berjalan tanpa busana di tengah malam gelap gulita, Marni dipergoki oleh para pemuda pemabuk yang ada di desanya. Marni pun diperkosa secara bergiliran oleh para pemuda pemabuk yang ada di desanya. Sampai hampir 3 jam lamanya, Marni diperkosa oleh para pemuda. Sampai pada akhirnya, Marni pun pingsan tak berdaya. Dan setelah keesokan harinya,
Marni ditemukan warga dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana. Dia emang bisa insya Allah Marni tergeletak di samping kebun tetangga harusnya dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana. ada jalan Bahkan, bulu-bulu lebatnya pun kelihatan semua. Payudaranya Marni yang besar, seperti buah semangka, jangan kayak gitu Bu. menjadi tontonan warga. Ya ikan buat saya ini Tapi udah dikasih tahu kan. Alangkah marahnya nasib yang menimpa Marni. Sudah habis uangnya, yang bikin saya hilang pula kehormatannya. tahu di tangan. Iya. Saya tahu ini ibu tidak senasib, bukan gila permanen ya mas, ini hanya emang dia tuh masih terpikirkan dengan Warga di desa Marni sebenarnya memang banyak yang tidak suka padanya. Pasalnya, Marni dulunya seorang biduan cantik yang sombong dan tidak pernah menjalin silaturahmi kepada siapa saja yang ada di desanya. Marni merasa para warga yang ada di desanya, mereka semua tidak level dengannya. Karena di mata Marni, warga di desanya orang miskin semua. Marni terkenal sebagai seorang biduan cantik, berbodi montok dan bertubuh seksi. Gaya hidup Marni serba gaya orang luar negeri. Dulu maksudnya Padahal dia hanyalah bisa kita obati seorang biduan kampung. di Terawang dulu kalau misalkan kita Kisah cerita yang dialami oleh Marni ini Nanti kita bawa hendaknya dapat menjadi renungan bagi kita semua. Untuk jangan pernah melepas silaturahmi dengan orang-orang kampung yang ada di desa. Karena bisa saja suatu saat kita butuh pertolongan mereka. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka berbuat baik kepada sesamanya. Ikhlas hanya semata-mata karena Tuhannya, bukan karena ada maksud dan ada maunya. Perbaikilah niat kita sebelum mencari suara, agar jangan sampai ketika kita meminta dukungan kepada warga, tujuan kita bukan untuk mencari ridhonya, tetapi hanya ingin berkuasa dan bermegah-megah hidup di atas dunia. Sampai pada akhirnya, bukan kemuliaanlah yang didapatinya, justru malah kehinaanlah yang menghampirinya. Berbuat baiklah semata-mata hanya demi meraih ridhonya. Dan hormati orang-orang miskin yang ada di desa kita. Karena mereka semua juga manusia sama seperti kita. Kita semua saling membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya, agar bisa kita menjadi manusia yang berguna dan serta saling bermanfaat buat yang lainnya. Semoga kisah ini membawa hikmah dan renungan pada kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih pada rekan semua yang sudah berkenan memberikan dukungannya pada channel ini. Dengan menekan like, subscribe, dan share-nya. Sampai jumpa di lain waktu dengan kisah-kisah misteri selanjutnya.